Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaida Anadia dengan NIM 24482011100053 dari Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menerangkan materi tentang integumentum, mata, dan THT. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah integumentum. Integumentum adalah sistem integumen atau sistem pelindung tubuh bagian luar yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Kulit mencakup sekitar 15% dari berat tubuh. Adapun struktur kulit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini adalah lapisan luar kulit yang terdiri dari sel epitel yang mati dan keras atau keratin, berfungsi sebagai pelindung utama. Yang kedua, dermis. Lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, ujung saraf, kelenjar keringat, dan folikel rambut. Dan yang terakhir, hipodermis atau subkutis. Adalah lapisan lemak dan jaringan ikat di bawah dermis, berfungsi sebagai bantalan dan isolasi. Baik, selanjutnya adalah fungsi integumentum. Fungsi dari integumentum sendiri, yang pertama, itu sebagai perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari infeksi, bahan kimia, sinar UV, dan cedera mekanis. Yang kedua, regulasi suhu lewat keringat dan pembuluh darah di kulit. Dan yang ketiga adalah ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa melalui keringat. Yang keempat, sintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu reseptor sensorik, merespons sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Baik, berikutnya adalah mata. Mata adalah organ penglihatan yang memungkinkan manusia melihat bentuk, warna, dan gerakan. Mata bekerja dengan menangkap cahaya, memfokuskan bayangan ke retina, lalu menerjemahkannya menjadi sinyal yang dikirim ke otak. Adapun bagian-bagian dari mata, terdapat ada 6 bagian. Maaf, ada 7 bagian. Yang pertama adalah kornea. Bagian bening di depan mata berfungsi membiaskan cahaya. Yang kedua ada pupil dan iris, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada lensa, yaitu memfokuskan cahaya ke retina. Yang keempat ada retina, yaitu mengandung sel fotoreseptor atau sel batang dan kerucut yang menangkap cahaya. Selanjutnya ada syaraf optik, yaitu mengirimkan sinyal dari retina ke otak. Dan yang terakhir, bola mata, diselimuti cairan untuk menjaga bentuk dan tekanan mata. Selanjutnya ada fungsi mata. Yang pertama adalah menerima rangsang cahaya. Yang kedua, mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Dan yang terakhir, mengirim informasi visual ke otak untuk diinterpretasikan. Adapun gangguan pada mata secara umum yaitu 1.
rabun jauh atau dekat, yang kedua katarak, yang ketiga glaukoma, dan yang keempat konjungtivitis. Selanjutnya adalah THT. THT adalah sistem organ yang saling berhubungan dalam fungsi pendengaran, pernapasan, dan pengeluaran suara. Adapun bagian telinga, bagian-bagian telinga terbagi menjadi 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar adalah bagian dari daun telinga dan saluran telinga. Untuk bagian tengah, ada gendang telinga dan tulang pendengaran seperti martil, landasan, sanggurdi. Dan telinga dalam terdapat koklea atau organ pendengaran dan vestibular, keseimbangan. Adapun fungsi, yaitu yang pertama, menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi impuls elektrik ke otak. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Tapi telinga juga mempunyai gangguan umum. Gangguan umumnya terdiri dari infeksi telinga, tuli, dan tinnitus. Selanjutnya adalah hidung. Hidung mempunyai bagian, yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua silia atau rambut halus, dan yang ketiga mukosa. Fungsi hidung yang pertama adalah menghirup dan menyaring udara, yang kedua mendeteksi bau, dan yang ketiga melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Gangguan umum pada hidung seperti sinusitis, flu, dan alergi. Selanjutnya adalah tenggorokan. Bagian-bagian tenggorokan yaitu faring, saluran makanan dan udara, laring, menghasilkan suara melalui pita suara. Fungsi dari tenggorokan itu sendiri yaitu yang pertama menyalurkan udara ke paru-paru, yang kedua menyalurkan makanan ke kerongkongan, dan yang ketiga adalah menghasilkan suara saat berbicara. Gangguan umum pada tenggorokan seperti radang tenggorokan, amandel, dan suara serak. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.